Makhluk hidup adalah struktur biologis yang merespon perubahan lingkungan atau dalam entitas tersendiri. Makhluk hidup memiliki organisasi biokimia kompleks yang memungkinkan mereka untuk memproses zat dan memanfaatkan energi untuk merespon perubahan di sekitar. Ilmu yang mempelajari prinsip dan cara mengelompokkan makhluk hidup ke dalam golongannya disebut taksonomi. Klasifikasi adalah suatu cara pengelompokan dan pengkategorian yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara memilah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu. Golongan-golongan ini disusun secara runtut sesuai dengan tingkatannya hierarkinya, yaitu mulai dari yang lebih kecil tingkatannya hingga ke tingkatan yang lebih besar. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Pertama, klasifikasi berdasarkan kesamaan dan ciri-ciri yang dimiliki. Kedua, klasifikasi berdasarkan ciri-ciri bentuk tubuh morfologi dan organ tubuh anatomi. Ketiga, klasifikasi berdasarkan ukuran, tempat hidup, cara hidup, dan manfaatnya. Sistem klasifikasi yang saat ini digunakan yaitu sistem klasifikasi Linnaeus, yaitu sistem klasifikasi makhluk hidup berdasarkan takson. Tujuan klasifikasi: pertama, hanya objek belajar agar mudah dipelajari. Kedua, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis. Ketiga, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri-cirinya. Keempat, mengetahui hubungan kekerabatan. Kelima, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Manfaat klasifikasi: pertama, pengklasifikasian melalui pengelompokan dapat memudahkan dalam mempelajari suatu kelompok yang beraneka ragam. Kedua, klasifikasi dapat digunakan untuk melihat hubungan tingkat kekerabatan antara suatu organisme dengan lainnya. Ketiga, mengetahui jenis-jenis makhluk hidup. Macam-macam klasifikasi: pertama, klasifikasi sistem alami. Kedua, klasifikasi sistem buatan. Ketiga, klasifikasi sistem filogenetik. Klasifikasi sistem alami. Klasifikasi ini membentuk kelompok takson alami sesuai kehendak alam dengan menggunakan persamaan dan perbedaan morfologi atau bentuk tubuh dari luar. Misalnya, hewan menurut cara bergeraknya, seperti berbulu, bersisik, berambut, bercangkang, dan lainnya. Klasifikasi sistem buatan. Klasifikasi ini menggunakan ciri-ciri atau sifat makhluk hidup, misalnya membagi tumbuhan berdasarkan habitatnya, perawakannya, dan lain-lain. Klasifikasi sistem filogenetik. Klasifikasi ini menggabungkan dengan evolusi dan kekerabatan antar takson seperti tingkah laku, pewarisan keturunan, dan lainnya. Sistem klasifikasi makhluk hidup. Beberapa sistem klasifikasi makhluk hidup yang dikenalkan para ahli adalah: pertama, sistem Dual Kingdom. Kedua, sistem 3 Kingdom. Ketiga, sistem 4 Kingdom. Keempat, sistem 5 Kingdom. Kelima, sistem 6 Kingdom. Sekarang yang diakui sebagai sistem klasifikasi standar adalah sistem 5 Kingdom yang dikemukakan oleh Robert Harry Whittaker tahun 1969, yaitu: pertama, Kingdom Monera. Kedua, Kingdom Protista. Ketiga, Kingdom Fungi dunia jamur. Keempat, Kingdom Plante dunia tumbuhan. Kelima, Kingdom Animalia dunia hewan. Pertama, Kingdom Monera. Monera adalah makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti organisme prokariot. Monera memiliki bahan inti. Bahan inti itu berupa asam inti atau DNA, deoksiribonukleik asid atau asam deoksiribonukleat. Kelompok Monera ini terdiri dari eubacteria, bakteri, dan arkebakteria. Bakteri yang hidup pada habitat ekstrim. Kedua, Kingdom Protista. Protista adalah kingdom makhluk hidup yang terdiri dari satu sel atau banyak sel yang memiliki membran inti organisme. Eukariot. Protista dikelompokkan secara sederhana, seperti protista mirip hewan protozoa, protista mirip tumbuhan alga, dan protista mirip jamur.
Ketiga, kingdom fungi. Fungi atau jamur merupakan kingdom makhluk hidup yang tidak memiliki kloroplas. Tubuh jamur ada yang terdiri dari satu sel, berbentuk benang, atau tersusun dari kumpulan benang. Keempat, kingdom planta. Planta atau kingdom tumbuhan adalah makhluk hidup bersel banyak yang mempunyai kloroplas. Perkembangbiakan tumbuhan terjadi secara seksual dan aseksual. Tumbuhan terdiri dari tumbuhan lumut bryophyta, tumbuhan paku pteridophyta, dan tumbuhan berbiji spermatofita. Kelima, kingdom animalia. Animalia atau kingdom hewan. Selnya mempunyai membran inti, eukariot dan tidak memiliki kloroplas. Selain itu, sel hewan tidak memiliki dinding sel. Berbeda dengan tumbuhan, hewan dapat bergerak aktif dan memiliki sistem saraf. Pembagian hewan berdasarkan: pertama, makanannya. A. Herbivora pemakan tumbuhan. B. Karnivora pemakan daging. C. Omnivora pemakan daging dan tumbuhan. D. Insektivora pemakan serangga. Kedua, ada tidaknya tulang belakang. A. Hewan tidak bertulang belakang avertebrata. B. Hewan bertulang belakang vertebrata.